Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pemasangan catra atau payung di stupa induk Candi Borobudur. Keputusan tersebut keluar berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri. Rencana pemasangan catra di stupa induk Candi Borobudur ditunda sesuai dengan hasil kajian teknis dan detail engineering design yang disusun BRIN. Penundaan tersebut juga untuk menyelaraskan pemasangan catra dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia tahun 1971. Sehingga dalam pemasangan catra dapat tetap memelihara nilai-nilai keasliannya serta estetika dari Candi Borobudur. Saat ini pemirsa Museum Cagar Budaya Candi Borobudur telah membongkar dan menyimpan kembali susunan bebatuan yang akan digunakan sebagai catra. Pekan ini muncul tagar Save Borobudur dan Pray for Borobudur di media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi pemirsa? Ternyata ada rencana pemasangan catra di Candi Borobudur yang menuai polemik di tengah berbagai kalangan masyarakat. Nah, rencana ini pun akhirnya ditunda oleh pemerintah demi melakukan kajian ulang pemasangan catra di Candi Borobudur yang merupakan warisan dunia. Apa sebenarnya catra dan bagaimana duduk perkara pemasangan catra? Kami hadirkan informasinya berikut ini pemirsa. Jadi sebetulnya apa sebenarnya catra? Kalau secara harafiah, catra berarti payung atau pelindung, jadi seperti mahkota bentuknya yang dipasang di puncak stupa. Dalam hal ini untuk catra yang rencananya akan dipasang di Candi Borobudur ini akan dipasang di stupa induknya. Kalau dari segi kepercayaan umat Buddha, catra melambangkan keberanian, kesatuan unsur dan juga kesucian tahapan spiritualitas umat Buddha. Nah, dari definisi ini, pemasangan catra pun dipercaya dapat memberikan kesempurnaan peribadatan untuk umat Buddha yang berada di Indonesia maupun dunia. Lalu bagaimana sebetulnya sejarah atau temuan catra? Apakah memang stupa induk Candi Borobudur secara otentiknya memiliki catra? Nah, kami melansir informasi dari laman Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama. Jadi dasar rencana pemasangan catra ini adalah karena mahkota candi tersebut diceritakan atau dimuat dalam kitab dan literatur Buddhis. Tidak hanya dari studi literatur saja, tapi juga ada gambaran catra yang terukir pada relief atau ukiran tembok Candi Borobudur. Diyakini bahwa catra juga pernah terpasang di stupa induk Candi Borobudur pada masa pemugaran Theodor van Erp tahun 1907 hingga tahun 1911. Nah, jadi pemirsa sebetulnya catra ini pernah dipasang di stupa induk Candi Borobudur di masa pemugaran, tapi catra tersebut diturunkan kembali karena informasinya ini masih minim data yang menunjukkan bahwa sisa-sisa batu asli keberadaan catra di stupa induk Borobudur ini. Jadi masih diragukan otentisitasnya. Apakah memang ada catra ketika Candi Borobudur ini dibangun pertama kalinya? Nah, rencana pemasangan catra di Candi Borobudur sebetulnya sudah lama juga jadi pembahasan di Indonesia, terutama oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, budayawan, dan juga komunitas umat Buddha termasuk para arkeolog. Nah, pembahasan pemasangan catra ini juga masuk dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengembangan 5 DPSP atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada tanggal 21 Juli 2023. Dan juga pemasangan catra ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan Candi Borobudur sebagai pusat kunjungan wisata religi agama Buddha Indonesia dan dunia. Pemerintah pun mengklaim bahwa kajian pemasangan catra sudah ada dari BRIN sehingga sudah diagendakan pemasangannya dan peresmian tanggal 18 September 2024 dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tapi tentu karena rencana pemasangan catra ini menuai respons ataupun pro kontra dari berbagai pihak, salah satunya
satunya adalah penolakan dari para arkeolog. Nampaknya ada penundaan yang dilakukan. Tapi sebelum bicara soal penundaan, kita lihat dulu apa poin penolakan dari Ikatan Ahli Arkeolog Indonesia atau IAAI. Nah, berikut ini pemirsa, jadi kalau terkait pemasangan catra di Candi Borobudur dinilai bahwa belum ada kajian mendalam dan juga pemasangan catra ini harus dilakukan dengan hati-hati karena mempertimbangkan status Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Dalam penilaian para arkeolog, ini dikatakan perlu ada koordinasi juga dengan perwakilan dari UNESCO atau Badan PBB urusan kebudayaan yang berada di Jakarta. Karena nantinya kalau dilakukan pemugaran atau pemasangan catra, ini akan berdampak secara luas pada status Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Kami juga telah mewawancarai Ikatan Ahli Arkeolog Indonesia kemarin dan kita simak berikut ini pernyataan Ketua IAAI Marsis Sutopo berikut ini. Jelas bahwa catra rekonstruksi dari Van Epp sendiri pernah dipasang tapi dibongkar sendiri oleh Van Epp. Kalau itu yang justru akan kita pasang kan sama halnya kita itu membuat kesalahan yang kedua atau membuat kesalahan mengulang kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh Van Epp kan. Nah, oleh karena itu kan sebaiknya kan kita kan kemudian harus berdialog, berdiskusi lagi dengan berbagai pihak. Kalau memang katakanlah Candi Borobudur itu memerlukan catra, kemudian catranya seperti apa, apakah memang benar bahwa Candi Borobudur itu stupanya dulu pernah bercatra kan. Kalau toh itu kemudian memang harus diberi catra, catranya yang bagaimana, ini kan perlu didiskusikan tidak hanya dengan waktu 1 bulan 2 bulan. Baik. Karena ini kan menyangkut masalah warisan dunia. Selain itu jelas bahwa merespons masukan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya menunda pemasangan catra di stupa induk Candi Borobudur. Hal ini dipastikan setelah juru bicara Kementerian Agama Sunanto menyampaikan keterangan tertulis. Disampaikan dan kami kutip bahwa ada sejumlah langkah ditargetkan dalam 1 tahun ke depan untuk selanjutnya direalisasikan pemasangan catra di Candi Borobudur dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi harapan umat Buddha. Hal ini disampaikan oleh Jubir Kemenak Sunanto kemarin tanggal 11 September 2024. Jadi nampaknya rencana peresmian tanggal 18 September atau minggu depan ini akan dibatalkan terlebih dahulu untuk dilakukan kajian mendalam. Lalu bagaimana respon arkeolog terkait pengkajian ulang pemasangan catra di Candi Borobudur? Kami akan membahasnya bersama arkeolog dan pamong budaya Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur, Hari Setiawan. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Mbak Marcel. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Pak Hari, apa respon dari para arkeolog setelah rencana pemasangan catra ditunda? Ya, tentunya kayak kita awali dengan penghargaan yang setinggi-tingginya ini Mbak Marcel kepada organisasi profesi, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia Pusat dan tentunya Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, masyarakat Borobudur, komunitas pemerhati cagar budaya, komunitas umat Buddha juga para pejabat yang menentukan kebijakan ini kami sangat menghargai setinggi-tingginya dan mengapresiasinya. Tentunya ini tadi kembali lagi Mbak Marcel, ini berkaitan dengan otentisitas keaslian Candi Borobudur. Dan kita harus kembalikan lagi Borobudur ini adalah sebuah heritage ya, sebuah tinggalan budaya dari masa lalu yang harus kita lestarikan keasliannya ya untuk generasi mendatang ya, sehingga segala filosofi, segala elemen arsitektural dari Candi Borobudur ini harus dipertahankan sesuai aslinya. Sekarang pertanyaannya, apakah catra yang mau dipasangkan itu adalah catra asli dari komponen struktural, arsitektural dari Candi Borobudur? Tentunya kita sudah mempunyai penelitian atau kajian yang solid ya, solid research ya. Di tahun 2018 tentunya terjadi permasalahan keaslian material, bentuk, tata letak, teknik pengerjaan semua bermasalah sehingga kita keluar dengan kesimpulan tidak direkomendasikan untuk memasang catra di tahun 2018. Di samping itu alasan struktural ya Mbak Marcel, karena tentunya kondisi struktur atau catra yang tidak asli yang merupakan hasil conjectural reconstruction. Conjectural reconstruction yang dilakukan oleh Van Epp di 1911 ini artinya kira-kira ya, namanya
pemugaran terkait dengan Catra ini kira-kira, artinya Van Erp sendiri tidak yakin dan akhirnya memutuskan untuk tidak memasang Catra. Makanya Purna Pugar Candi Borobudur ya, yang pertama yaitu di tahun 1911 itu meresmikan Candi Borobudur yang tanpa Catra. Ya, tentunya Baik. ini memperhatikan dengan keaslian dari Candi Borobudur itu sendiri. Karena kembali lagi Mbak Marcel, kita analogikan saja. Ada nggak candi yang dianalogikan atau sama seperti Candi Borobudur? Tidak. Ini adalah kemegahan, ini adalah keunggulan arsitektural Jawa kuno pada saat itu. Ya, dengan Baik. nilai-nilainya, dengan filosofinya. Ya. Ya, Pak Hari tadi juga sempat Anda singgung sedikit soal keputusan dari pemugaran Van Erp yang memasang Catra tapi kemudian diturunkan lagi. Apa sebetulnya pertimbangan dan juga bagaimana data-data minim yang disebutkan tadi? Kita akan bahas pemirsa dan kami masih membahas terkait kaji ulang pemasangan Catra di Candi Borobudur. Dan masih bersama saya Pak Hari Setiawan. Pak Hari, tadi Anda sudah menceritakan bagaimana sejarahnya Catra ini pernah dipasang di masa pemugaran sekitar 1910, 1911, tapi kemudian diturunkan lagi karena masih minim data. Ini kan sudah 100 tahun berlalu ya Pak Hari, apakah kita masih minim data sampai sejauh ini sehingga memang pemasangan belum bisa dilakukan? Betul, jadi kita para arkeolog itu bekerja berdasarkan data. Karena arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tinggalan budaya masa lalu berdasarkan tinggalannya. Tentunya bagaimana sih fragmen-fragmen batu, balok-balok batu yang direkonstruksi Van Erp itu, apakah itu batu aslinya? Iya, kalau batu aslinya dia mempunyai karakter di abad 8 sampai 10 Masehi. Yang kedua adalah apakah itu batu dari struktur Candi Borobudur? Dalam beberapa referensi sudah jelas disampaikan bahwa asisten dari Van Erp yang namanya Jan Jacques de Vink ya, sebelum Purna Pugar tahun 1911, sebelum Purna Pugar selesai pemugaran Candi Borobudur untuk yang pertama 1911, menemukan adanya beberapa struktur bata yang berada di sekitar Candi Borobudur ya, yang tentunya ini berkaitan dengan stupa-stupa ya, yang merupakan stupa relik ataupun stupa perabuan ya, yang tentunya menurut data bahwa tentunya fragmen-fragmen batu itu tidak saja berasal dari Candi Borobudur, tentunya itu berasal dari batu-batu yang berada di kawasan atau di lingkungan Candi Borobudur. Jadi yang disebut dengan Catra yang direkonstruksi Van Erp itu tentunya sudah sangat jelas bahwa itu adalah bagian dari Catra, stupa-stupa yang berada di sekitar Candi Borobudur, bukanlah Catra yang ada di kemuncak Candi Borobudur. Nah, ini sudah disampaikan. Bahkan Van Erp itu menyesal dia melakukan rekonstruksi Catra ini dengan mengirim kartu pos kepada sahabatnya di Belanda ya, yang di dalam tulisan di bawahnya ada tulisan a gift of violator. Artinya Van Erp sendiri merekonstruksi itu dengan konjektural. Memang kira-kira dia diakui ya melakukan rekonstruksi dengan kira-kira, dan akhirnya asistennya menemukan struktur bata yang berada di sekitar Candi Borobudur yang berkaitan atau berhubungan dengan stupa-stupa yang berada di sekitar Candi Borobudur selain Candi Borobudur, sehingga batu-batu Catra yang sekarang ini akan dinaikkan dan direkonstruksi kembali ini tentunya bukanlah Catra dari Candi Borobudur, karena sudah jelas ya dari karakter batunya, juga dari keasliannya, sistem sambungannya itu semuanya sudah dilakukan manipulasi oleh Van Erp sendiri. Dan dia mengakuinya karena banyak menambahkan batu baru. Sehingga ini adalah data yang tentunya data arkeologis yang kami pegang. Sehingga untuk menyampaikan bahwa ini tidak direkomendasikan tentunya. Ya, itu dari sisi arkeologi yang memang tidak merekomendasikan pemasangan Catra di Candi Borobudur. Nah, Pak Hari, apa sebetulnya kerugian atau mudaratnya dari pemasangan Catra di Candi Borobudur jika memang tidak sesuai dengan prosedur? Ya, kalau kita para arkeolog ini akan tentunya mempertahankan keaslian. Karena kami bekerja di bawah instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Museum dan Cagar Budaya. Dasar operasional kita adalah Undang-Undang 16 tahun 2010 tentang cagar budaya, berupa tentunya aturan-aturan di bawahnya, dan juga
Borobudur sebagai warisan budaya dunia, tentunya kita harus mengacu pada operational guideline dari UNESCO, ya, terkait dengan prinsip-prinsip keaslian di situ. Kalau memang tidak asli, ya tentunya ini, ya, ketidakaslian ini harus bisa dipertanggungjawabkan tentunya, ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, ya, keaslian itu, ya. Pada saat Catra itu memang tidak asli kondisi, merupakan asli bagian dari strukturnya, tentunya untuk generasi mendatang, generasi selanjutnya, apabila itu memang dipaksakan untuk dipasang di atas stupa Indo, ya tentunya mohon maaf, generasi-generasi setelah kita akan menganggap, oh Borobudur itu ternyata bercatra, ya. Padahal tentunya berdasarkan langgam gaya candi-candi Candi Buddha abad 8 sampai 10 Masehi itu tidak ada analogi atau tidak ada yang mempunyai ornamen arsitektural catra. Nah, inilah yang menjadi hal yang kita sebut sebagai pembelokan sejarah, atau bagaimana kita merekonstruksi sejarah itu tidak sesuai dengan aslinya, dan nantinya akan diikuti oleh generasi selanjutnya, sehingga kesalahan ini akan berangsur-angsur selanjutnya. Ya, kami menghargai upaya senior kita yang sudah memugar Borobudur yang kedua, Profesor Sukmono, Profesor Daud Yusuf, Profesor Mundartito dan sebagainya. Ya, inilah bentuk asli dari Candi Borobudur yang sudah ditetapkan setelah pemugaran yang kedua 1983. Ini memang tidak mengenal elemen arsitektural yang berupa catra. Baik, nah semoga masukan-masukan dari arkeolog ini termasuk juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak Hari ini juga bisa diakomodir dalam waktu 1 tahun ke depan yang akan dilakukan kajian oleh Kementerian Agama sebelum realisasi pemasangan catra. Terima kasih Pak Hari Setiawan, arkeolog telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.